ya, selektif Abah Sepuh itu. Orang mau talqin zikir zaman Abah Sepuh mesti apa? Mesti riadoh dulu 40 hari 40 malam, taubatan nasuha dulu. Nah, jadi kalau orang ngambilnya berat, ya mengambil aja berat pasti sungguh-sungguh ngamalinnya. Sungguh-sungguh. Kalau pengersabah kan ringan, ya. Karena pengersabah di awal menjadi mursyid sudah munajat kepada Allah, ya Allah. Ya beliau bermunajat. Kalau toriko ini masih diamalkannya sebagaimana zaman Abah Sepuh, siapa lagi yang mampu mengamalkan, ya Allah? Hamba mohon keringanan, mohon dispensasi, ya Allah. Seperti Manqobah tadi, Tuhan saya berdialog kepada Allah. Abah juga berdialog kepada Allah dengan sirnya beliau. Maka Allah menjawab di dalam sirnya Pangersabah. Pangersabah bisa meringankan toriko ini, tapi syaratnya harus ditebus dengan riadoh. Dan gak tanggung-tanggung, riadohnya 3,5 tahun tidak tidur, Masya Allah. Tuh, jadi diringankan semuanya. Tapi karena tadi Abah memberikan keringanan, banyak orang yang anggap sepele. Akhirnya talqin sekedar talqin, akhirnya apa? Tidak mengamalkan. Nah beliau yang menanggung. Nah kita nggak boleh jadi murid yang seperti ini. Jangan jadi murid yang ngerepotin guru. Kita yakin guru memberikan syafaat, tapi tetap harus sungguh-sungguh mengamalkan. Seorang murid tidak cukup hanya sekedar berkeyakinan yang baik terhadap syekh mursyidnya. Memang kita harus yakin bahwa Pangersabah itu tadi ya sudah sempurna kemursidannya. Beliau juga insya Allah bisa memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat, ya sebagai perpanjangan dari syafaatnya Rasulullah kepada umatnya. Tapi nggak cukup hanya dengan keyakinan saja, tapi juga kita harus ittiba, harus ikut mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Jangan sekedar begini, yakinlah kita pasti nanti diberikan syafaat oleh guru, tapi nggak mau ngamalin. Ini namanya murid yang repotin guru. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi murid yang repotin guru, ya. Karena memang Pangersabah itu sudah begitu luar biasa perhatian kasih sayangnya kepada murid, ya. Makanya Pak Njen, ya, Pak Njen itu pengemban amanah Ki Haji Zainal Abidin Anwar pernah bertanya kepada Pangersabah. Abah itu kan usia 80-90 tahun sudah di kursi roda, sudah begitu ringkihnya, begitu payahnya, ya. Sedangkan Abah Sepuh itu usia 120 tahun masih jalan, masih gagah, ya Abah Sepuh. Karena memang Pangersabah itu, ya, bahasa di dalam kitab Jami' Ushul fil Auliya itu ada sebuah makalah yang namanya seorang wali mursyid kamil mukamil itu, maka beliau itu adalah hamilah humuma ahli dunia, menanggung derita ahli dunia, ya. Maka kondisi Pangersabah itu seolah-olah beliau apa? Menanggung beban atas murid-muridnya. Jadi ketika Pak Njen tadi bertanya kepada Pangersabah, ya, Bah, kenapa kok Abah seperti ini, Bah? Tadi ya udah begitu ringkihnya, begitu. Seperti ini, Bah. Dan Abah jawab, karena Abah mempertahankan la ilaha illallah. Ini buat kita yang tidak paham mungkin dianggapnya Abah mempertahankan la ilaha illallah dalam diri beliau. Padahal yang sebenarnya Pangersabah mempertahankan la ilaha illallah di dalam diri para muridnya, ya, yang sudah talqin zikir tapi malas ngamalin, ya. Nah, itu yang menanggung Abah itu, ya. Makanya pernah terbukti sekian tahun yang lalu, ya, Pangersabah pernah general check up ke Jakarta. Ketika general check up itu beliau diperiksa oleh 25 dokter, dan kelasnya kelas profesor dokter, bukan dokter-dokter baru, ya. Nah ketika di check up itu, Masya Allah, ya, para dokter geleng-geleng kepala. Abah terlihat secara fisiknya, terlihat kasat mata oleh mata kelihatan sedang sakit, tapi dicek itu tidak ketemu secara medis apa penyakitnya. Kan kalau orang sakit itu biasanya apa? Misalnya tensinya naik, ya gulanya tinggi, ya misalnya apa? Ya pokoknya adalah semuanya ada masalah. Abah semuanya tidak ada secara medisnya. Secara fisiknya Abah terlihat sakit, tapi secara medis general check up nggak ketemu penyakitnya. Dokter bingung. Berarti gambar apa? Berarti Abah yang kelihatan sakit itu adalah tadi hamilah humuma ahli dunia. Karena beban menanggung derita seluruh ahli dunia, menanggung murid-muridnya. Nah, itu.
Karena apa tadi? Murid-murid Pangersa Abah kan itu banyak yang talqin tapi nggak ngamalin. Beda sama murid Abah Sepuh. Abah Sepuh kan murid-muridnya Masya Allah ya. Kenapa bisa begitu? Karena sejak mengambil talqin zikirnya saja beda, berat ya, selektif Abah Sepuh itu. Orang mau talqin zikir zaman Abah Sepuh mesti apa? Mesti riadoh dulu 40 hari 40 malam, taubatan nasuha dulu. Nah, jadi kalau orang ambilnya berat, ya mengambil aja berat pasti sungguh-sungguh ngamalinnya. Sungguh-sungguh. Kalau Pangersa Abah kan ringan ya. Karena Pangersa Abah di awal menjadi mursyid sudah munajat kepada Allah, ya Allah. Ya beliau bermunajat. Kalau toriko ini masih diamalkannya sebagaimana zaman Abah Sepuh, siapa lagi yang mampu mengamalkan ya Allah? Hamba mohon keringanan, mohon dispensasi ya Allah. Seperti Manqobah tadi, Tuhan saya berdialog kepada Allah. Abah juga berdialog kepada Allah dengan sirnya beliau. Maka Allah menjawab di dalam sirnya Pangersa Abah. Pangersa Abah bisa meringankan toriko ini, tapi syaratnya harus ditebus dengan riadoh. Dan gak tanggung-tanggung, riadohnya 3,5 tahun tidak tidur, Masya Allah. Kalau dengan puasa banyak ulama kiai yang bisa puasa bahkan sepanjang tahun ya. Jangan jajan saja puasa dahrinya 5 tahun. Setiap hari, hanya 5 hari yang diharamkan tidak puasa. Jangan jajan. Kiai Maktum Hanan Babakan Ciwaringin 25 tahun puasa dahrinya. Dan itu dilakukan buat apa? Buat pesantrennya. Jadi banyak orang agar apa? Agar santri yang mondok sana dapat futuh ilmu. Makanya jangan jajan mengaku guru kepada Kiai Maktum Hanan. Pernah dalam riwayatnya beliau selama 6 bulan atau berapa beliau ngaji kepada Kiai Maktum Hanan selama 6 bulan. Karena kalau santri zaman dulu kan mondok itu pindah-pindahan, nggak kayak sekarang karena sudah ada sekolahan ya, misalnya full SD, SMP, SMA udah dalam satu pesantren. Kok zaman dulu nggak gitu, 2 tahun di pondok ini pindah lagi setahun di pondok yang lain. Jadi ngambil barokahnya ulama, termasuk ajangan jajan mengambil barokahnya Kiai Maktum Hanan. Kenapa? Itu pondoknya ditirakatin, dipuasain, puasa setiap hari selama 25 tahun. Nah, itu jadi ada ulama yang sanggup seperti puasa seperti itu. Tapi masih banyak yang bisa. Maka Pangersa Abah tadi suruh menebusnya bukan sekedar dengan sholat yang 1000 rakaat setiap hari, ya, dengan puasa setiap hari, tapi dengan tidak tidur 3,5 tahun. Coba siapa yang sanggup? Kita nggak tidur 2 hari aja migrain. Ya, Abah 3,5 tahun nggak tidur. Makanya karena itulah Abah meringankan. Jadi tidak seperti Abah Sepuh untuk talqin saja berat ya. Makanya di jemaah Pangersa Abah orang yang preman yang baru tobat saja bisa mengambil talqin zikir ini. Ada orang datang kepada Abah preman, "Bah, mau minta talqin zikir, Bah." "Oh ya, silakan boleh. Kamu ambil air wudhu." Senang dia, nggak ditolak. Semangat lari ke tempat air wudhu. Sampai tempat air wudhu dia mikir, cara wudhu bagaimana ya? Preman nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat. Dia balik lagi ke Abah sambil takut-takut, tapi takut diomelin. "Bah, cara wudhu bagaimana, Bah?" Abah bukan ngomel malah ketawa. Kamu mah ternyata belum pernah batal wudhu. Enak gak? Enak sama Abah apa nggak diomelin begitu. Jadi diringankan semuanya. Tapi karena tadi Abah memberikan keringanan, banyak orang yang anggap sepele. Akhirnya talqin sekedar talqin, akhirnya apa? Tidak mengamalkan. Nah, beliau yang menanggung. Nah, kita nggak boleh jadi murid yang seperti ini. Jangan jadi murid yang ngerepotin guru. Kita yakin guru memberikan syafaat, tapi tetap harus sungguh-sungguh mengamalkan. Maka kalau yang keempat, yang terakhir ya, saya percepat. Seorang murid tidak boleh berubah keyakinannya terhadap syekh mursyidnya. Jadi nggak boleh ragu seperti wanita tadi. Datang yang pertama kali kepada tuan syekh, belum hasil maksud. Kapok nggak dia? Enggak, kedua kali. Belum hasil maksud, balik lagi. Kita juga harus begitu. Jangan berubah keyakinan hanya karena kita mengamalkan zikir, mengamalkan toriko ini selama setahun, 2 tahun kita punya hajat belum terpenuhi nih. Jadi kita ukur, wah nggak cesplong nih zikirnya. Hati-hati, jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Jadi kita nggak boleh berubah keyakinan kepada guru. Jangan berburuk sangka kepada guru, sama juga jangan berburuk sangka kepada Allah ya. Termasuk ketika beliau masih hidup atau sudah wafat. Kalau ketika hidupnya kita yakin bahwa beliau bisa membimbing kita, mengusulkan kita, demikian juga ketika beliau sudah wafat. Jangan berubah keyakinan. Maka tetap yakin kita sekarang insya Allah masih dalam bimbingan kemursidan Pangersa Abah. Alhamdulillah.